Zikir dari hari Kamis tanggal 13 Juli jam 10:11 kita mengalaminya hanya satu kali. Artinya hidup itu cuma satu kali. Kita tidak bisa mengulanginya lagi. Ya? Yang Viola sama Nabila mungkin akan terkenang dulu waktu SMP indah banget. Aku jadi pusat perhatian, banyak cewek cowok-cowok lirik aku, banyak yang DM, banyak yang inbox. Kok sekarang udah gak ada lagi? Betul lah. Kita ingin mengenang kembali. Itulah kenapa manusia suka dengan kenangan. Betul lah. Meskipun kalian yang masih muda-muda, pasti kalian punya kenangan-kenangan, entah di zaman SMP maupun di zaman SD dan di masa lalu. Nah, kembali kepada hidup yang hanya satu kali itu dan tidak bisa kita ulangi lagi, maka berarti kita harus mengisi hidup yang satu kali ini dengan kebaikan, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keseriusan mengisi hidup kita yang satu kali ini dengan kebaikan-kebaikan. Supaya apa? Supaya kita tidak menyesal. Sekarang siapa di dunia ini orang yang paling banyak menyesalnya? Ayo pikir. Siapa di dunia ini yang menurut kalian paling banyak penyesalannya? Hah? Siapa? Ayo nggak apa-apa, bebas pendapatnya. Ayo kenal. Menurut saya Pak Imam, orang yang paling banyak penyesalannya adalah, ayo silakan. Ya, orang yang putus asa. Orang yang putus asa. Oke, bagus. Ada lagi? Orang yang menyia-nyiakan waktunya. Oke, bisa. Ada lagi? Putus asa, menyia-nyiakan waktunya. Apa lagi? Orang mati. Wah, tepuk tangan. Nah, itu benar-benar. Tahu? Itu kalau kalian ke kuburan itu, kuburan pernah ke kuburan? Pernah kan? Sering-sering ke kuburan biar nggak kesal kan? Orang yang mati di dalam kubur itu adalah orang yang paling banyak menyesal. Ada ayatnya dalam Al-Quran itu. Ya Allah, seandainya aku bisa punya satu permintaan, satu-satunya permintaanku adalah aku ingin dihidupkan kembali. Dan jika aku ingin hidup kembali, tidak ada yang ingin aku lakukan kecuali menjadi orang yang soleh dan aku bersedekah. Jadi seandainya kita bisa mendengar tangisan, jeritan, ratapan dari mereka yang dikubur yang tidak mengisi hidupnya dengan baik, hidup kita tidak bisa tenang. Karena yang didengar adalah ratapan, tangisan. Jauh melebihi film-film yang paling serem sekalipun. Menyesal mereka semua. Menyesal hidup dikasih umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 20 tahun. Nggak ada apa-apa. Nggak ada bekal yang dibawa di dalam kubur. Kecuali mereka-mereka yang di alam ruh, di dalam kubur, mengisi hidupnya dengan kebaikan. Mengisi hidupnya dengan amal soleh. Mengisi hidupnya dengan kebajikan. Berarti pembelajarannya buat kita semua, termasuk saya, adalah kita gunakan hidup yang hanya sekali-sekalinya
dengan sebaik-baik. Hari ini akan menjadi masa lalu di esok hari. Dan masa lalu sudah menjadi semakin masa lalu di hari ini. Dan satu-satunya cara agar kita tidak menjadi golongan orang yang menyesal adalah mengisi hari ini setiap saat, setiap waktu, dimanapun, dengan siapapun, mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Ini adalah cara terbaik sebelum nanti kita masuk ke materinya. Cara terbaik untuk menghindari narkoba. Ingat, waktu itu sangat berharga. Kalau bahasa Arabnya al-waktu athmanu minal zahabi. Waktu itu lebih berharga dari emas permata. Gak bisa dibeli, karena kalau sudah hilang gak bisa diambil lagi. Kalau emas, kalau kita kecurian, rampok, ya kan, barang yang hilang bisa dicari lagi. Tapi kalau waktu gak bisa dicari lagi. Masa SMA, aku ingin mencari lagi waktu di masa SMP, udah gak bisa lagi. Kamu anak SMA sekarang. Oke. Yang kedua yang ingin saya tekankan adalah adik-adik semuanya, kalian kan sekarang usia berapa? 15 ya? Oke, 15. Yang laki-laki berarti sudah apa nih kalau bahasa agamanya? Sudah balik, betul ya? Sudah mimpi basah, sudah ya? Sudah keluar jakunnya ya, sudah ya? Yang perempuan juga sudah balik, sudah keluar headnya ya, betul lah. Oke. Seorang manusia, seorang remaja yang berada pada usia 15 tahun, ya, kalian sedang berada pada fase masa waktu terbaik dari semua rentang kehidupan yang akan kalian jalani. Jadi kalian ini sekarang lagi bagus-bagusnya, ya, sampai usia 20 tahun. Setelah 20 tahun orang itu akan menurun kemampuan berpikirnya, menurun kemampuan menghafalnya, menurun otot-ototnya, terus menurun. Apalagi kalau tidak dijaga, apalagi kalau tidak bersemangat, itu semakin down. Maka karena kalian di usia 15 tahun dan di masa yang terbaik dari semua fase-fase perkembangan, gunakanlah dengan sebaik-baiknya, bahkan seoptimal-optimalnya. Jangan sekedarnya saja. Karena ini 15 tahun ini masa semuanya sedang bagus-bagusnya. Otaknya lagi bagus, badannya masih bagus, kalian masih bisa tinggi lagi kalau mau. Kalian bisa kuat belajar, lebih hebat lagi kalau mau. Ini sedang bagus. Maka manfaatkanlah masa sekarang ini untuk menjadi yang terbaik. Apalagi Allah sebenarnya telah menciptakan manusia itu dalam keadaan yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi, siapa yang bisa lanjutin? Fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku telah menciptakan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Allah Tuhan loh yang bilang ini. Kalian tahu Iron Man? Tahu Iron Man? Marvel, ya. Siapa pemainnya itu? Tony Stark, ya. Kita seneng nggak kalau melihat si Iron Man itu? Ya. Iron Man itu yang buat siapa? Yang buat Tony Stark. Betul lah. Dalam film itu Tony Stark begitu pintarnya bisa membuat Iron Man. Itu nggak ada seberapanya dibandingkan kita semua, ini ciptaan Tuhan.
jauh melebihi Tony Stark, jauh melebihi Iron Man. Maka optimalkanlah semua kemampuan yang saat ini sedang kalian genggam. Ya, analoginya begini. Mobil nih, ya mobil apa aja sekarang lah, Kijang, Daihatsu segala macam. Itu speedometernya tau ya, speedometernya ya. Itu ujung kanannya berapa? Sampai berapa itu? Sampai angka berapa? Ujung kanannya sampai angka 200. Itu apa artinya? Kalau dibuat 200 artinya apa? Artinya mobil itu punya kemampuan untuk melaju berlari kencang sampai angka 200. Mobil itu dirancang dibuat kecepatannya sampai angka 200. Tapi ada nggak orang yang berani ngegas sampai 200? Enggak, itulah salahnya manusia. Itulah salahnya supir, itulah salahnya jalan. Dibuat macet. Nah, kecepatan kita ini 200, diciptakan oleh Allah 200 kemampuan. Tapi kenapa kita lari cuma 70, 80, 90 detik? Kenapa? Karena kita sendiri yang takut. Kita sendiri yang ditakut-takutin. Kita sendiri yang gak mau. Maka kita gak pernah sampai 200. Nah, Allah itu sudah menciptakan kita ini 200 kecepatannya. Kenapa kita gak pernah ngegas? Ngegas 70, 60, 80, udah beri 90. Jangan kayak aduh takut ada polisian. Kita ini kebanyakan takutnya. Kita ini kebanyakan malesnya. Kita ini kebanyakan nggak percayanya. Jadi pesan dari apa yang saya sampaikan adalah gunakanlah hidup yang satu kali dengan seoptimal mungkin. Gunakanlah masa-masa terbaik dari diri kalian yang sedang mengalami fase paling hebat, paling super di usia 15 tahun ini sebaik-baiknya sampai apa? Sampai kalian mencapai puncak dari diri kalian sendiri. Ya. Nah, kita tidak pernah tahu kapan sampai puncaknya, sampai kita terus mencoba. Gimana caranya? Ya coba saja. Aku pengen coba ya. Aku tuh kuat belajar berapa lama? Udah ambil buku, duduk di sini. Aku pengen coba. Konsentrasi aku tuh berapa lama? Ambil buku, baca. Ya, baru 10 menit udah telepon. Jawab WA. Ngejawab WA lebih lama daripada bacanya. Kan itu yang terjadi pada diri kita. Betul lah? Kita jadi mudah kehilangan fokus. Karena kehilangan fokus, kita tidak menjadi apa-apa. Karena segala sesuatu dibangun dengan fokus. Jadi sering-seringlah kita melatih dan menguji diri kita. Apa yang kita inginkan? Kemampuan apa yang kita inginkan? Kalau yang kelas tata busana, siapa ini tata busana? Karena kebetulan saya kan tata busana. Ya. Kalau kalian kelas tata busana, aku ini menguji kemampuan menggambar aku. Dalam satu hari, berapa kertas yang bisa aku gambar? Berapa tembok yang bisa aku coret-coret? Harus tahu ukuran dirinya. Sampai di mana? Ya sampai kita capek. Ibarat tadi bermobil sampai nggak bisa lebih cepat lagi. Itulah baru yang namanya ambang batas kemampuan kita. Nah, kalau kita tidak pernah mencoba, kita tahu segitu aja. Kayak katak di dalam tempurung. Kenapa dinamakan katak dalam tempurung? Tahu ya tempurung ya? Di tempurung ini katak. Dia pengen melompat tuh.
tapi kepentok sama tempurung. Tuk, tuk, tuk. Begitu tempurungnya dibuka, katak itu melompat hanya segitu. Padahal kalau dalam pikiran tempurungnya dibuka, katak ini melompat jauh lebih tinggi lagi. Maka tugas kita adalah melepaskan tempurung-tempurung pikiran yang ada di dalam pikiran kita. Jadi tata busana kunci sampai di mana kemampuanku menggambar. Sejauh mana aku kuat menggambar tanpa terdistraksi, tanpa diganggu. Tutup itu. Jangan ganggu aku pengen gambar. Salah coba lagi. Kalau perlu sampai sakit. Karena ketika sakit itulah kita baru tahu, oh inilah ambang batas kekuatan. Aku mampu 3 jam. Oh udah tahu 3 jam. Besok coba lagi jadi 4 jam. Terus begitu sampai kemampuan kita menjadi tidak terbatas. Nah, jadi adik-adik sekalian, dengan prolog saya ini mudah-mudahan bisa menjadi bekal buat kalian. Bagaimana kalian bisa menghadapi godaan-godaan dari narkoba ini. Kalau nanti ada tawaran narkoba, aku ingat kata-kata Pak Imam, hidup hanya sekali. Aku nggak mau aku isi hidup sekali dengan coba-coba, apalagi menikmati yang namanya narkoba. Kalau ada nanti teman-teman yang nggak begitu baik sama kita, ngajak yang macam-macam, tolak. Aku ingat kata-kata Pak Imam, aku di usia 15 tahun, aku ingin memaksimalkan kemampuanku, dan aku tidak ingin mengisi waktuku dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak berguna, tidak berdampak baik buat kehidupanku di masa depan. Kalau kalian pegang dengan penuh pemahaman yang saya sampaikan ini, insya Allah hidup kalian akan sukses. Sukses dalam tempo yang sangat cepat. Sangat cepat. Kalau kalian betul-betul fokus menajamkan kemampuan kalian, menajamkan cita-cita kalian dalam tempo yang sangat cepat, 2, 3, 4 atau maksimal 5 tahun, kalian akan betul-betul jadi orang yang sukses di semua bidang yang kalian tekuni. Ya. Oke. Cukup jelas? Jelas, ya. Oke, kita masuk ke materi, ya. Jadi materinya tentang PGN, ya, pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bagaimana kita bisa hidup sehat tanpa narkoba. Lanjutkan. Lanjut. Oke, sebentar. Nah ini, kita bicara tentang kebangsaan hari ini, ya. Kita harus mencintai negeri kita, bangsa kita, warga kita, rakyat kita, tanah air kita tercinta. Karena kita hidup di tanah air, ya. Baik buruknya tanah air kita itu akan mempengaruhi baik buruknya kehidupan kita. Nah di sini di sebelah kiri ada gambar-gambar pahlawan, ya. Ada yang masih dikenal? Ada siapa itu? Ada gambar Bung Karno, Pak Hatta, ada Sutomo, ada Gatot Subroto, ada R.A. Kartini, ya. Ada Jenderal Sudirman, ada Pak Urip, ada Sutomo, ada Ahmad Yani, pahlawan revolusi. Yang sebelah kanan siapa tuh? Di sebelah kanannya adalah tokoh-tokoh anak muda. Ada pembalap, ada artis, ini tokoh-tokoh muda semua, ada atlet, ya. Jadi siapapun bisa jadi pahlawan, siapapun bisa jadi pejuang. Tidak harus menunggu tua, tidak harus menunggu ada perang. Karena sekarang udah gak ada perang, perangnya di Ukraina sana jauh banget. Jadi kalian pun bisa menjadi pahlawan untuk Indonesia hari ini. Dengan apa? Dengan kemampuan yang kalian miliki, ya. Oke, next. Nih, ini data, ya. Ini pahlawan-pahlawan yang mereka menjadi pahlawan di usia yang muda sekali. Ada Pir Tetean umur 26 tahun, ya. Ada ini kalau nggak salah Komodo Yosudarso umur 36 tahun.
Ada ini yang dari Bali nih, wah lupa saya namanya pun, muda-muda sekali, nggak ada yang umur 40 tahun. Ya. Tahun 45 kemerdekaan kita itu para pejuang usia muda. Nah sedangkan hari ini anak-anak muda kita nih terlilit masalah-masalah. 98% kecanduan pornografi, 57% kecanduan obat-obatan, 62% kecanduan alkohol, 23% kecanduan rokok. Ada yang merokok di sini? Ada yang merokok? Senyum-senyum. Cuma satu batang, Pak. Satu menit, Pak. Ya. Ada yang terpapar radikal, ada yang, nah ini yang paling banyak nih kayaknya. Itu kenapa 30%? Kecanduan gadget. Kita semua kayaknya kecanduan gadget nih. Bisa kalian hidup saya tanpa gadget? Hah? Nggak bisa. Susah, Pak. Ya. Oke, kecanduan main game. 14%. Ada yang suka main game di sini? Hah? Apa tuh, saya nggak hafal tuh nama-nama ini apa? Gamenya apa? GTO? Oh? Mobile Legend. Saya nggak begitu ngikutin ya. Ada lagi kecanduan, nah ini, Masya Allah, kecanduan free sex. Nauzubillah, jangan sampai ada di SMK 70 ya yang teridap ini. Mudah-mudahan ini data di luar ya, di luar SMK 70. Oke, lanjut. Ini adik-adik sekalian, jadi narkoba ini masalah yang kompleks sekali, luas sekali, menyangkut masalah global. Ada ancaman globalnya, ada ancaman regional, nasional, ya. Termasuk peredaran gelap dari rokok dan narkoba. Jadi harus sangat hati-hati karena ini sudah menjadi industri global narkoba ini. Lanjut. Nah ini kita belajar tentang rokok dulu ya. Kenapa narkoba itu sangat dekat dengan rokok? Karena biasanya sebelum orang kecanduan narkoba, dia memulainya dengan rokok. Karena konsumsi narkoba besar itu dimulai dari merokok. Maka teman-teman adik-adik, kalau memang belum merokok, jaga. Kalau memang sudah, kalau bisa berhenti. Nih jumlah perokok di dunia di Cina 390 juta, 29%. Di India 244 juta atau 12%. Indonesia 65 juta atau 28% penduduk. Ada yang ayahnya merokok? Ada. Lihat perilaku ayah kita yang merokok. Sedih sebenarnya, betul nggak? Lebih membela rokoknya daripada membelikan anaknya Pizza Hut. Betul gak? Ya beli bisa. Sayang nanti aja, setahun sekali aja bisanya. Padahal rokoknya 20.000, 30.000. Coba puasa 4 hari gak merokok, kebeli bisa 1. Betul gak? Ya. Amerika, oke. Fakta tentang rokok. Terpapar rokok dan perokok dapat menyebabkan 50.000 kematian setiap tahun. Itu anehnya kita. Udah jelas-jelas nih, kan kalau di rokok itu kan ada tulisannya kan, merokok dapat menyebabkan kanker apa itu kan. Udah tahu bahaya, udah tahu menyebabkan kematian, tapi masih aja dikonsumsi, dibeli lagi. Jadi seolah-olah orang yang merokok itu membeli kematian. Betul nggak? Kan rokok menjadi penyebab, menjadi wasilah. Bukan dia yang memati, dia menjadi wasilah dengan dampak-dampak destruktif dari konsumsi rokok itu. Ya, ini. Ya intinya adik-adik hindari rokok. Jangan merokok, mumpung. Ya. Oke, lanjut. Ini fakta tentang rokok ya. Nah, di kalangan remaja sudah banyak 56 juta ya. Iklan-iklan rokok, ya kalau kalian amati kan iklannya rokok-rokok. Karena ada aturan iklan rokok tidak boleh memunculkan rokoknya, hanya menyebutkan namanya. Yang dimunculkan apa? Oh,
Kalau orang maco, orang gagah, orang profesional itu dekat dengan rokok. Ya, ini menjadi polemik tentang rokok di Indonesia ya. Ini kerugian ekonominya, cukainya ya tahun 2018, 2019 ya. Fakta merokok di kalangan remaja kita sebanyak 71% remaja pernah mencoba merokok, dan dalam satu penelitian diketahui 85% merokok adalah mereka yang berusia antara 19 sampai 22 tahun. Semoga nggak ada di SFK 70 ya. Setiap hari lebih 50 remaja di bawah umur 18 tahun mulai menghisap rokok. Ya. Oke, next. Nah, ini kandungan rokok ya, banyak sekali nih. Ada asetik asid, ada metan, ada arsenik, ada toluan, nikotin. Wah, banyak deh. Isinya racun semua. Kan tadi saya bilang, hidup sekali, hiduplah yang berarti, bermanfaat. Lah bagaimana hidup sekali yang berarti, bermanfaat kalau setiap hari mengkonsumsi sesuatu yang jelek dan memasukkannya ke dalam tubuh kita melalui rokok. Ya. Pak Imam alhamdulillah bisa ngomong begini enak. Kenapa? Saya sudah 14 tahun berhenti merokok dan merasakan manfaatnya sampai hari ini. Ya. Uangnya bisa dihemat, asapnya nggak ada baju yang bolong-bolong. Lu untuk merokok kena apa? Bara, baju bol. Ya, gitu. Oke, next. Nah, jadi merokok adalah pintu gerbang menuju alkohol, menuju narkoba. Ekstasi, sabu, heroin, alkohol, ya itu karena apa? Karena faktor adiksi, faktor candu. Ada zat-zat di dalam tubuh kita yang ketika merokok itu menyebabkan sel-sel di dalam tubuh kita itu selalu menginginkan sesuatu, menjadi candu. Ya, candu itu macam-macam dan setiap candu itu pasti negatif. Ya. Oke, next. Nah, ini ancaman globalnya dan nasional ya. Di dunia ada 284 juta, Masya Allah. Di dunia loh, itu sama dengan satu negara itu. Negara Indonesia 284 juta. Gila, luar biasa itu narkoba. Ya. Angka kematiannya 580.000, setengah juta per tahun atau 66 orang mati per jam. Jadi setiap jam nih, tadi kita jam berapa tadi? Kan jam berapa? Jam 11, tadi jam 10. Sekarang sudah ada 66 orang mati karena narkoba. Ya. Hanya 600.000 yang menjalani rehab. Yang menjalani rehab, disembuhkan, dijauhkan hanya 600.000 dari sekian juta itu. Mayoritas pecandu ganja 209 juta atau 61%-nya. Ada narkoba suntik, ada ganja, opium, ya. Yang disita kebanyakan ganja, sabu, kokain, dan opium. Transaksi narkoba online mencapai, Masya Allah, ini angkanya aja saya nggak bisa ngitung nih. Pak Guru tolong hitung, 315 juta dolar. 315 juta dolar per tahun, berarti triliun per tahun. Itulah kenapa narkoba itu nggak ada habis-habisnya, karena industrinya sangat tinggi. Dan ketika orang sudah kecanduan, Masya Allah, tetangga saya ya itu kaya banget sampai jual rumah pindah karena cucunya kena narkoba. Sebagiannya dijualin sama cucunya, sebagiannya lagi untuk pengobatan supaya berhenti dari narkoba. Jadi jangan pernah sekali-kali mencoba narkoba. Ya. Next. Oke, next, kita lewatin saja ya ini. Next. Nah, ini. Jadi kalian perlu tahu faktor-faktor penyebab seseorang bisa terkena narkoba karena individu.
adanya gen dan keturunan pecandu rokok atau narkoba. Nah, ini penting ya. Memang kita tidak melepaskan diri dari keturunan di atas kita, dari ayah ibu kita, dari kakek nenek kita, dari buyut kita, dari sebelumnya. Orang yang terkena narkoba biasanya dulu orang tuanya atau kakeknya juga pecandu narkoba, karena dialirkan, diberikan melalui aliran-aliran DNA keturunan. Ya. Kemudian kebiasaan individu yang suka ikut-ikutan, maka pergaulan itu sangat penting. Jangan, lebih baik hindari, jauhi. Kalau belum kuat, jangan pernah bergaul dengan orang yang sedang kecanduan. Kalau ada teman kita ternyata memakai narkoba, peringati dia. Kalau nggak bisa, tinggalkan dia. Lebih baik kita menyelamatkan diri sendiri. Ya. Tidak rasional melihat keadaan bahwa rokok adalah membuang-buang uang dan energi. Tadi saya bilang, nggak rasional. Sudah tahu, sudah jelas itu merusak, kok masih mengkonsumsi. Dia tahu narkoba itu nggak bagus, jelek, merusak, tapi masih mencoba. Kan aneh ini namanya. Ya, itu perilaku setan, perilaku merusak hidupnya sendiri. Lingkungan. Nah, kalau tadi individu ini lingkungan keluarga, perokok juga, pecandu juga, ya, itu punya pengaruh. Ya, saya punya sepupu, karena beliau merokok, anaknya 3 laki-laki, semuanya merokok. Akhirnya kalau kongko-kongko, anaknya ngambil rokok bapak. Besokannya bapaknya nanya, "Nak, kamu punya rokok Pak? Ayo kita rokok bareng-bareng." Karena faktor keluarga, ya. Oke, kemudian bisa juga karena terpaksa, coba-coba, jadi teratur dan terbiasa dengan budaya. Pentingnya pergaulan. Ya, maka kalian di SMK 70 ini harus menjadi pergaulan yang sehat, pergaulan yang bermanfaat. Ya. Kemudian tekanan lingkungan. Nah, aduh, aku kalau nggak merokok takut dikucilkan, Pak Imam. Cemen lo laki-laki apa bukan? Masa nggak mau rokok? Cemen lo, masa nggak mau nyoba ini, cimeng enak. Akhirnya malu, takut, daripada saya dijauhi. Itu faktor lingkungannya. Dan yang ketiga adalah faktor tadi, ketersediaan zat. Narkobanya murah, awalnya murah ya, karena ya cuma berapa mili, berapa serbuk gitu ya. Lalu mudah didapatkan dan leluasa peredarannya. Kemudian maraknya peredaran rokok, kurangnya sanksi sosial bagi perokok sembarangan dan penjual rokok. Nah ini nih kultur di kita. Kultur di kita itu masih terlalu permis terhadap orang yang merokok. Kalau di luar negeri enggak, haram. Dan asal kalian tahu, satu-satunya bangsa yang sangat membenci rokok siapa? Bangsa mana? Negara mana? Bangsa Israel. Israel itu sangat membenci rokok, maka dia jadi bangsa yang paling hebat di dunia. Siapa itu? Tahu Wonder Woman? Siapa Wonder Woman? Pemerannya Gal Gadot, itu orang Yahudi. Tahu James Cameron, sutradara film Titanic, itu orang Yahudi. Hebat. Kenapa? Menjauhi rokok. Jadi kalau kita pengen cerdas, jauhi rokok ya. Tuh. Nah, hukuman ringan bagi pengedar bahkan baru dieksekusi setelah 10 tahun. Ini faktor-faktor yang menyebabkan narkoba mudah beredar di masyarakat. Next. Nah, mengapa banyak peredaran narkoba di negeri kita? Kurangnya edukasi anti narkoba. Nah, ini sekalian kan diedukasi biar paham, oh ada narkoba, ada jenis-jenisnya. Lemahnya sistem hukum kita. Banyaknya masalah sosial. Kenapa? Oh, masalah sosial kita banyak.
Ini remaja-remaja banyak, ada masalah jauh sama orang tua, konflik sama orang tua, konflik sama temannya. Akhirnya larinya mana? Larinya ke narkoba. Itulah kenapa narkoba menjadi laku. Tidak tahu cara kerja dan telepon BNN. Nanti bisa dengan gurunya nanti dicatat ya, kalau ada apa-apa lapor ke BNN. Ya, apakah mengetahui ada seseorang atau bahkan bandar yang mengedarkan narkoba, atau ada kawannya yang perlu di treatment, direhabilitasi karena dia menggunakan narkoba. Ya. Banyak sindikat jalur edar dan modus, banyak sindikatnya adik-adik sekalian. Kenapa tadi? Karena bisnis narkoba ini sangat menguntungkan. Kalian pernah mungkin lihat ada ibu-ibu ditangkap di bandara, padahal kelihatan ibu hamil. Narkobanya taruh di mana? Taruh di perutnya. Pura-pura jadi ibu hamil karena keuntungan yang didapatkan sampai sekali. Bahkan ada yang lebih gila lagi, naruh narkoba di mana? Di perutnya. Dia minum sesuatu, makan sesuatu, masuk ke sini. Terus gimana Pak? Ngeluarin itu lewat belakang. Keluar itu sampai begitu. Sampai gilanya orang ingin mendapatkan untung dari berbisnis narkoba. Ya, tuh banyak sindikat. Nah, narkoba murah dapat. Nah, apalagi untuk awal-awal nih calon-calon pengguna dikasih gratis dulu. Coba ini enak, coba ini enak. Oh, iya enak ya. Nah, setelah suka baru disuruh beli karena sudah kecanduan. Ya. Oke, next. Oke, secara umum narkotika ini adalah nama dari tanaman ya. Nah, kemudian dengan apa racikan-racikan ya, tanaman itu kemudian menjadi berlebih ya dan bisa membius ya dengan kadar yang over. Asalnya nih ada yang opium dari Afghanistan, Pakistan, ada yang dari segitiga emas Thailand, ada yang dari Amerika Latin, Kolombia, di Indonesia juga ada di Aceh. Ya. Di Aceh itu ada namanya tanaman ganja. Nah itu masih boleh dipakai karena kadarnya masih rendah, sangat terjaga. Nah kalau sudah masuk industri, nah itu tanaman itu diolah lagi sehingga kadarnya menjadi besar. Akibatnya tadi membius, menurunkan kesadaran. Kenapa orang pakai narkoba? Karena asik ya. Saya juga sulit mengimajinasikan kan, saya belum pernah. Tapi kira-kira gitu kan? Oh lepas, fly, melupakan segala kesulitan hidup. Didapatnya sebentar, tapi dampaknya kepada saraf-saraf tubuh sangat berbahaya. Ya. Mengakibatkan daya khayal, halusinasi. Bawaannya senang, orang telat kan, ngelihat orang ketawa terus, kamu kenapa gitu, ketawa terus dia, ya, gitu, menimbulkan daya rangsangan, menimbulkan ketenangan, ya, tapi semuanya hanya sesaat, begitu dampaknya selesai, dia pusing lagi, akhirnya pengen coba lagi supaya tenang, begitu terus sampai habis semuanya, habis tubuhnya, ya, pemakaiannya dihirup. Ada yang dirokok seperti merokok begitu, ada yang disuntikan, tahu, disuntikan ke aliran darah. Ya. Oke, next. Putih mau habis? Oh iya, oke. Terus ya. Terus. Nah ini kira-kira sebentar. Nah ini kokainnya tuh ya, yang diserap otaknya, mata, kulit, jantung, ya. Next. Cimeng, bro. Otak tuh, ngeri banget tuh. Pada kulit, pada pencernaan, pada mata, ya. Next, butal itu menyebabkan otak, mulut, jantung, pencernaan. Next, sabu-sabu. Nah ini. Next, ekstasi. Nah ini jenis-jenisnya ya. Next. Nah, oke. Jadi itu intinya dari sekalian. Memang tentu kita dibatasi oleh waktu. Intinya adalah nggak usah mau tahu banyak tentang narkoba, sudah ya, jauh-jauh dulu, kembali ke awal tadi, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya ya.
Gunakan masa keemasan di usia 15 tahun kalian ini dengan seoptimal mungkin sehingga kalian semua menjadi remaja yang berprestasi ya. Sekali demikian karena waktunya terbatas ya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Semoga ada manfaatnya. Kita berjumpa di waktu berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dong. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Imam Radioso SPSI atas materinya yang sangat berharga ya untuk kita semua. Boleh Bapak silakan. Oke.